Baik, minasan, ohayo gozaimasu. Ini adalah rekaman untuk pembelajaran bahasa dan sastra Jepang ya, kelas 10. Maka tentang bab yang tate kudasai. Baik, kita mulai. Baik, tate kudasai ya. Tate kudasai itu kalau kita artikan adalah tolong berdiri ya. Tate ini punya pengertian berdiri ya, tate itu berdiri, dan kudasai ini bentuk perintah atau pola kalimat untuk perintah. Jadi biasa diakhiri dengan lah atau tolonglah ya. Jadi tolonglah berdiri atau berdirilah. Baik, sebelum kita memulai tentang instruksi atau kalimat-kalimat perintah dalam kehidupan sehari-hari dan di kelas, mari kita mengenal angka dalam bahasa Jepang ya. Nah, bahasa Jepang itu penulisan angka ya, itu disebut dengan istilah suji ya. Suji ya. Nah, ini disebut dengan istilah suji. Baik, saya akan mengucapkan satu persatu angka ini ya. Tolong diingat-ingat bahwasanya pengucapan angka dalam bahasa Jepang ataupun pengucapan apapun dalam bahasa Jepang itu menggunakan vokal yang sama ya. Baik, kita mulai. 0, re, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 100. Baik ya, jadi itu tadi ada penyebutan angka. Nah, misalnya nih, ini kan angkanya hanya sampai 20 dan 100 ya. Misalnya kalau angka di sini saya ibaratkan contoh ya, angka 31 ya. Berarti ini kita nanti penyebutannya bagaimana? Kita pecah 3 ya. Kemudian ini kan puluhan. Nah, 31 puluhan ya. Berarti kita anggap plus 10 gini ya. Kemudian angka satuannya. Nah, seperti ini. Kita sebutkan sini 3 di bahasa Jepang kan berarti menjadi san. Hai. Soste 10 karena dia puluhan berarti dia menggunakan ju. Lalu 1 adalah ichi. Maka ketika disebutkan angka 31 dalam bahasa Jepang adalah sanju ichi. Oke, wakarimashita ka? Kokomade desu. Hai. Angka 31, saya ulangi lagi, dalam bahasa Jepang dibaca dengan sanju ichi. 31. Hai. Maka angka lainnya, angka 11, 12, 13, dan angka 13 ya. Berarti dia ini bukan 1 ya. Ini jadinya 10 karena dia puluhan plus 3. Berarti ju san. Hai. Ju san desu ne. Nah, itu adalah 13. Oke, kokomade wakarimashita ka? Wakarimashita nara susukimashou. Ya, jika Anda sudah paham, mari kita lanjutkan. Baik, ini adalah Suji no Uta ya, jadi lagu. Kita dengarkan dulu biar Anda nanti untuk menghafal lagu ini tentang angka. Baik, kita mulai. おはよう
adalah lagu tentang Suji no Uta ya. Jadi kalau kita artikan di sini, Suji tadi adalah angka ya. Suji tadi adalah angka. Nah, no di sini kita tidak artikan. Ini disebut dengan partikel ya, istilah partikel. Jadi untuk menghubungkan dua kata benda. Suji angka, uta ini lagu ya. Jadi kalau digabung adalah lagu tentang angka ya. Bukan angka lagu ya, tapi dari belakang ke depan. Lagu tentang angka. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke ungkapan instruksi atau ungkapan perintah di kelas. Mungkin kita setiap kali di kelas pasti guru memberikan banyak sekali perintah ya. Misalnya tolong maju ke depan, silakan berdiri, silakan duduk, buka halaman sekian, ya. Coba ucapkan, ya, tolong dengarkan, ya seperti itu ya. Jadi ungkapan-ungkapan instruksi ini kita perlukan di kelas ya. Nah, apalagi dalam pembelajaran bahasa Jepang dengan pengucapan yang berbeda ya. Baik, Kurasu no shiji. Jadi instruksi di kelas ya. Baik, kita mulai ini ya. Saya mengucapkan, coba Anda latih ucapkan di rumah ya. Kite kudasai. Kite kudasai. Ya. Dari gambarnya ini dapat diartikan bahwa kite kudasai itu adalah dengarkanlah ya. I-nya ada dua, maka bacanya agak sedikit panjang, dua hentakan. Kite kudasai. Hai, ya, dengarkanlah. Berikutnya, ya, berikutnya adalah ini. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Ya. Dari gambarnya kita ketahui bahwa ini adalah untuk bacalah ya. Bacalah atau dengan perintahnya adalah yonde kudasai. Ya. Lanjut lagi. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Baik, ini mempunyai makna itu tulislah ya. Tolong menulis atau tulislah. Berikutnya akete kudasai. Akete kudasai. Ya. Ini berarti bukalah ya, membuka. Nah, ini tidak ada, bisa Anda tambahkan di buku. Lawan kata dari akete kudasai adalah nih ya. Sumimasen, agak sulit menulisnya ya. Baik, ini adalah lawan kata dari akete kudasai, yaitu shimete kudasai. Shimete kudasai. Kalau tadi akete kudasai itu bukalah, maka shimete kudasai ini adalah tutuplah ya, lawan katanya. Baik, lanjutkan lagi. Itte kudasai. Itte kudasai. Double T ya. Nah, ini diartikan ucapkanlah ya. Berikutnya mite kudasai. Mite kudasai ya. Dia tidak double jadi kita baca langsung ya. Diartikan dengan lihatlah. Nah, berikutnya suwatte kudasai. Suwatte kudasai ya. Nah, ini adalah gambar anak sedang duduk, berarti perintahnya adalah duduklah ya. Berikutnya, lawan katanya dari suwatte kudasai, tatte kudasai ya. Tatte kudasai berarti berdirilah ya. Lalu ini ada gambar anak menghampiri seorang ibu ya. Berarti ibunya yang mengucapkannya ini ya. Mengucapkan instruksinya adalah kite kudasai. Kite kudasai. Ingat, kite kudasai ini i-nya satu. Karena tadi yang sebelumnya adalah kite kudasai. Ketika pengucapannya ada panjangnya berarti beda arti ya. Kite kudasai berarti ini tentang instruksinya adalah kemarilah ya, atau datanglah ke sini, ayo maju ke depan ya gitu. Kite kudasai. Baik, ini adalah sekelas instruksi yang ada di kelas.
Baik, mari kita dengarkan instruksi-instruksi berikut ini. 1、聞いてください。 Ini adalah kite kudasai ya, seperti itu. Sekarang nomor 2. 2、書いてください。 Yang diucapkan adalah kaite kudasai ya, tulislah. Nomor 3. 3、読んでください。 Yang diucapkan adalah yonde kudasai. Berikutnya 4、5ページを開けてください。 yang diucapkan adalah gopeji akete kudasai ya. Jadi intinya adalah akete kudasai, bukalah ya. Kita ulangi lagi, ini agak susah memang. 4、5ページを開けてください。 Ini di sini ditulis bahwa gopeji akete kudasai. Gopeji, go tadi angka berarti 5 ya. Peji, peji itu halaman ya. Gopeji, o partikel akete kudasai ya. Jadi bukalah halaman 5. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita lanjutkan lagi. 5、言ってください。 Hai. Ini nomor 5 yang diucapkan adalah itte kudasai ya. Jadi ucapkanlah ya. 6、見てください。 Hai. Yang diucapkan adalah mite kudasai. Oke. Ini nanti Anda latih ya untuk pengucapan ini. Berarti sewaktu-waktu seguru atau saya mengucapkan kite kudasai, Anda dengarkan dengan baik-baik ya. Kalau saya memerintahkan Anda kaite kudasai, maka tulislah atau catatlah. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu bentuk ya, lebih lengkap dari instruksi di kelas. Dari kosakata ini, jibun no hong ni kaite kudasai ni. Jadi tolong Anda tulis di buku catatan Anda masing-masing. Karena ini tidak ada di LKS ya. Jadi sedikit saya tambahkan agar untuk memperkaya pemeliharaan kata ya. Dan ini mungkin akan keluar di materi UTS. Saya ucapkan dan dengarkan baik-baik. CD o kiite kudasai. Dengarkan CD. Baik, lalu berikutnya adalah Hong o yonde kudasai. Hong o yonde kudasai. Bacalah buku. Ya. Noto ni kaite kudasai. Noto ni kaite kudasai. Tulislah di buku catatan. Kemudian sakubun o kaite kudasai. Sakubun o kaite kudasai. Tulislah karangan. Ya. Berikutnya Hong o akete kudasai. Hong o akete kudasai. Bukalah buku. Nah, ini 12 ya. Ini kita ucapkan dengan bahasa Jepang. Bukan 12 peji ya. 12ページを開けてください。12ページを開けてください。Bukalah halaman 12 ya. もう一度言ってください。もう一度言ってください。Tolong ucapkan sekali lagi. 大きい声で言ってください。大きい声で言ってください。Ucapkan dengan keras atau lantang ya. 絵を見てください。絵を見てください。Lihatlah gambar. ホワイトボードを見てください。ホワイトボードを見てください。Lihatlah whiteboard ya atau papan ya. 椅子に座ってください。椅子に座ってください。Duduklah di kursi. 皆さん、立ってください。皆さん、立ってください。
semuanya tolong berdiri ya. Ini biasanya kalau diucapkan tuh dengan sedikit nada ya. Minasan, tate kudasai, seperti itu ya. Kemudian terakhir, mai ni kite kudasai. Mai ni kite kudasai. Hai. Majulah ke depan ya. Mai ni kite kudasai ya. Kite kudasai. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, mari sekarang kita dengarkan lagu Ishoni Utaimashu, lagu tentang Ishoni Hajimemashu ya di LKS itu. Nah, kita dengarkan lagunya. Baik, tadi ya, jadi nanti Anda nyanyikan ya. Tanoshiku Hajimemashu ya judulnya ya. Oke, untuk kepersekian ya, kokomade desu. Kono jukyo wa tatte kudasai ni tsuite, suji, そして指示でクラスも終わりました。じゃあ、課題をやって、そしていつも頑張ってください。はい。Selalu nanti ada tugas tolong dikerjakan ya dengan semaksimal mungkin dan selalu berusahalah ya. Harapan Anda walaupun di kondisi yang serba sulit ini Anda tetap berjuang dan berusaha untuk yang terbaik. Ja, kokomade desu. Kyou wa hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, mata ashita nih. Hai, mata ashita.